antum nanti berangkat umroh plus, itu antum ojo kemalan. Jadi terlalu bersemangat padahal tidak pada tempatnya. Sampai di Medina, begitu sampai di hotel, karena kemah tidak boleh, jadi harus di hotel. Ketika jenengan sampai di hotel, mandi dulu. Ojo langsung bludas, aku semangat, aku rindu Nabi. Lah jenengan pikir yang lain tidak rindu apa ya mah? Datang ke Medina, masuk hotel dulu. Kan kesel, numpak pesawat itu berjam-jam. Ya, badan mungkin berkeringat. Apalagi derodok, semuanya diperiksa paspore itu. Ternyata yang dikeluarkan buku nikah hijau, Pak. Loh keliru. Kan derodok. Pemeriksaan, tas, segala macam. Pemilihan kamar. Oh, no sing semangat. Aku langsung nang masjid tau. Loh, kalem dulu. Aku rindu Nabi. Bukan begitu caranya. Ini Nabi bukan konco, Pak. Bukan konco. Kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nemoni itu yang akhlakul karimah. Adus dhisik. Setelah mandi ganteng, mandinya yang ganteng. Jadi yang lebih baik mandinya dari mandi biasa yang di rumah jegar-jegur tok, gak sabunan itu jangan. Sabunan, ya. Kemudian pakai baju yang baru. Kalau bisa itu yang baru. Jadi berangkat ke Indonesia itu bisa beli di apotek-apotek terdekat. Kalau mau ke Masjidil Haram, beli dulu baju yang baru. Kita ketemu Rasulullah ini. Saya bukan nemoni bupati. Kita kadang-kadang mau ketemu bupati, bingung Pak. Kelambi batik, celonoan, sepatu cetok, rambutnya katanya minyak rambut, parfum. Ketemu bupati, gak mesti surgane. Bisa jadi antum yang datang ke situ derajatnya di surga lebih tinggi dari dia. Tapi kita ketemu sama dia, bingung kok proposal. Lah kita bawa proposal minta syafaat ke Nabi tekoi kelambu keringet. Ya ndak bener. Masuk kamar dulu. Istirahat sih gak apa-apa, istirahat dulu ndak apa-apa. Tadi kok ketemu Nabi itu gak ngene. Ngantuk, ayo sapa kecepetan. Mandi dulu. Baju yang sudah dipakai ojo digawe. Kan ada baju gamis atau sarung atau takwo. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan baju hitam, kalau bisa yang baru. Tidak harus mahal, yang penting baru. Sing bersih. Kelambi kaos dalam yang baru dicuci. Kalau semua baru iso legrek dengan baru dicuci, tapi paling enggak njobone sing anyar. Kopiahe sing bersih, minyak wangi. Kalau perlu siramno, Pak. Wangi melaku aturan mlebu nang masjid. Kalau musimnya dingin, mulai masuk pagernya masjid, sandalnya sudah jenengan lepas. Ojo ngenteni ndek jero. Mulai pagar depan itu sudah jenengan lepas. Loh, wong liya, ojo ngurusi wong liya. Rasul tahu mana yang aturan sama yang enggak, itu Rasul tahu. Kalau musim tidak panas atau maghrib, isya, subuh kan enggak panas. Mulai pagar ngarep. Jadi pagar depan itu ke masjid mungkin ada kalau 300-400 meter. Depan itu coplokan sandale. Itu dulu kotanya Nabi di situ batasnya. Coplokan di sandale digawa. Enggak apa-apa. Loh, orang lain pakai, kita enggak ngurus orang, biar. Kita enggak ngurus. Yang penting para ulama ngajari beberapa adab seperti itu. Sandale digawa. Masuk. Kalau bisa jangan ke kamar mandi yang di masjid. Karena itu kotanya Medina, ndak enak kalau buang air atau pipis di situ. Ya Imam Malik ndak mau. Keluar dari kota Medina dulu, dari batas itu keluar dulu. Ndak mau saya. Saking adab. Loh itu jangan dianggap, loh Nabi Muhammad kan wafat. Itu kan masyhad kita saja. Cara memandang kita saja yang masih merasa Rasulullah itu wis wafat. Kayak marani kuburan. Tapi kalau kita yakin Rasul hidup, tapi kita tidak ngerti gimana, saya yakin Rasul itu ada dan tahu. Kita tidak bakal main-main kalau waktu ziarah. Ada yang ziarah tuh bingung HP. Bingung HP. Itu bukan waktunya gitu loh. Ya bukan waktunya. Engkau keluar dulu dari luar gak apa-apa.
Sudah dari luar masjid gak apa-apa. Ki wayahe syafaat, Pak. Wayahe ngucap matur nuwun. Jaluk sepuro. Kan Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi, ini Kanjeng Nabi. Tarmuji anake Pak Soleh Mergosono. Ini Rasul, sudah sampai di sini Rasul. Umatmu sing welek akeh dosane, datang ke sini ya Rasul. Minta syafaatmu. Mohon maaf ya Rasul, mohon maaf. Sik durung api. Rasul insya Allah memaafkan kekurangan kita. Tapi nek njaluk sepuro lak seja, Pak. Ini ojo ngene, Rasul kula niki sing enggak ada toko. Rasul ndak paten sama toko sudah. Sing dibanggakno tokone, jabatane, montore. Rasul seneng dengan umatnya sing betul-betul merasa elek aku iki Kanjeng Nabi. Aku kula niki tiyang mboten sae kula. Kula niki tiyang alas. Apa tiyang alas? Orang hutan. Itu tiyang alas. Kula niki tiyang alas. Jaluk donga melaku wis sing aturan. Kadang-kadang kanan kiri kita itu ada yang ngincak kita, orang India itu kadang-kadang ngincak nih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ambek ndase ngene, ambek ngene. Kadang-kadang ngincak iku, Pak, tungkete tak. Ya Allah, sabar, ojo di jobo, ya. Vrindavan kita di luar, jangan. Sabar. Incak-incakan sabar. Tentarae haji. Kongon minggir ojo. Ya Ustad, assalamualaikum, gak usah. Wong bahasa Arab rone mek ente rejaan rego ta kate bahasa Arab. Ojo. Dikongkrono nggih. Ditotok wong gak apa-apa. Kenapa? Didelok iki, Pak. Didelok ini. Rasul paling seneng orang yang beraturan itu sangat seneng sekali. Gak geger, gak rame, aturan, adus dhisik, klambi apik, tata krama, njaluk donga, njaluk sepuro, terus nek metu mundur. Jadi sudah ngadep Rasul begini, keluarnya itu mundur, aja digegeri. Sampai keluar pintu 41 itu. Itu tuh keluaran pintu 41, nah itu paling ndak mundur. Tapi kalau mundur terus ya bisa ngincak orang India. Jadi paling ndak sampai pintu keluar itu, begitu ini makam Rasul, ini anggapan manasik, Pak, ya. Karena jenengan insya Allah mau berangkat kan begitu. Jadi jenengan begini, salam ke Rasul, sampai no salam-salam orang tua semua, keluarnya begini. Nah, begini keluarnya. Lu wong liya gak ngono. Jangan ngurus wong liya. Kene ya sak isone. Waduh koyo wong anu ae. Ndak. Jangan digegeri. Jangan dikasih punggung kita. Mundur. Jenengan mau nangis so. Gak enak didelok wong. Sampai kapan gak enak didelok wong itu sampai kapan? Wong gak kenal. Raja Kapur Sing itu gak kenal jenengan, gak tahu dia. Kan banyak orang India, dia gak kenal antum, nangis so gak apa-apa, biasa saja. Jalannya mundur, akhlakul karimah, tata krama. Terus hari-hari di Madinah itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu memang sumber iman itu di situ. Peperangan itu dilakoni di sana. Dan satu tempat yang tidak akan didatangi Dajjal. Saya kemarin buat video, kena serangan fajar, bingung. Apalagi kena serangan Dajjal. Ada satu orang pernah ketemu saya ketemu orang di Madinah, di depan pintu 41 situ, duduk sama teman-teman delok kubah hijau. Juga pernah ada yang nganter saya, bilang, enak di kubah biru. Yang mana kubah biru? Itu. Oh, biru daun. Iya, aku lali sing nganter ngomong Madura. Tadi bilangnya biru. Itu benih biru mereka. Biru daun. Ijo biru jadi, siapa apa. Duduk saya di depan situ, tahu ada satu orang datang. Indonesia. Iya. Ngomong-ngomongan, antum dari mana? Tapi bahasa Arab, Pak, ya. Antum dari mana? Saya aslinya Uzbekistan. Masya Allah. Tapi antum tinggal di sini. Yo, bapak saya mulai dari dulu tinggal di sini. Jenengan tinggal di sini sudah mulai lahir dan saya tidak kepingin keluar dari Madinah. Oh, tidak kepingin ke kota lain atau pulang ke Uzbekistan Gang Pitu itu. Oh, tidak kepingin saya. Terus dia jawab apa? Bagaimana saya mau keluar dari tempat ini? Sedangkan di sini ada Nabi Muhammad SAW.